Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, karena maghrib sudah kurang 4 menit, mari kita zikir. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai umat Islam, khususnya bangsa Indonesia umumnya, diberi keselamatan oleh Allah dari segala bencana dan bahaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari baca istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ikuti semuanya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha
إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Para jemaah sekalian, karena sudah masuk maghrib, hampir ya, kurang berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika afqartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, ayo semangat untuk beribadah. Diniatin juga untuk silaturruh kepada orang-orang yang sudah wafat. Karena kalau bulan puasa, apalagi kalau sudah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ruhnya orang mukmin itu turun. Dikatakan tadi saya baca, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikah, malaikat turun, warruh dan ruh. Ruh itu yang dimaksud, yang saya kutip di dalam kitab hadis yang tipis yang saya baca itu dikatakan di antara ruh yang dimaksud adalah ruhul mukmin. Pada saat itu turun, bapak kita, ibu kita, keluarga kita turun. Mana anak saya? Kalau suaminya meninggal, mana istri saya? Kalau istrinya yang meninggal, mana suaminya saya? Rumah sudah ditempatin, warisan sudah diambil, mana Fatihahnya, mana doanya? Dan itu kesempatan. Orang yang wafat itu tidak putus hubungannya dengan orang yang hidup. Orang yang wafat, bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, tidak putus hubungan kekerabatan oleh sebab kematian. Artinya apa? Kita tetap dianjurkan untuk hormat kepada mereka, berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pada ngantuk ya. Bil iman walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Walladzina, dan orang-orang yang wafat dan kita sekarang hidup. Dan kita yang masih hidup itu dianjurkan untuk membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, Rabbana ighfir lana. Dianjurkan oleh Allah untuk membaca istighfar kepada orang yang sudah wafat. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Rasulullah pernah membaca istighfar kepada orang yang sudah wafat? Pernah. Dan itu perintah. Pernah satu ketika istri Sayyidina Rasulullah namanya Aisyah itu sakit kepala. Wa ra'sa, aduh kepala sakit, katanya Siti Aisyah. Rasulullah akhirnya menyampaikan, dzaki law kunti wa ana hayyun
fa astaghfirulaki wa adawalaki. Siti Aisyah, kalau kamu sakit itu menyebabkan mati, maka saya akan membaca istighfar untuk kamu dan saya akan mendoakan untuk kamu. Dan itu kita punya tradisi di kampung kita, Pak Wagub. Setelah wafat itu ada yang berkumpul baca istighfar, ada yang baca tahlil, ada yang baca sholawat, ada yang baca tasbih, ada yang bawa besek. Ya. Itu maksudnya apa? Mengamalkan ini. Dan rata-rata para jemaah sekalian, amal yang dilakukan oleh yang hidup, misalnya keluarganya baca doa, baca tasbih, baca takbir, baca sholawat dan sebagainya. Kemudian rangkaiannya kalau di sini istilahnya apa? Tahlil. Atau kalau di kampungnya Pak Wagub apa? Tahlil ya. Tahlil. Karena kebanyakan tahlil yang dibaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian disebut tahlilan. Kalau di Aceh, Pak Ketua, itu dikenal bukan tahlilan, tapi somadiahan. Somadiahan. Karena yang dibaca itu kul huwallahu ahad Allahus somad. Itu yang dibaca 100.000 kali. Tapi dicicil. Ya, dicicil. Jadi bukan hanya beli kerudung yang dicicil, tapi tahlil dan somadiahan dicicil. Itu diterangkan bahwa siapa orang yang membaca kul huwallahu ahad Allahus somad al-ikhlas 100.000 kali, maka itu disebut ataqah kubro. Dapat memerdekakan seseorang dari api neraka. Paham? Kalau tahlil dibaca 70.000 kali, itu dikatakan ataqah surah. Bisa memerdekakan seseorang dari api neraka. Dibaca sendiri atau dikirimkan ke orang lain. Cuma rata-rata Pak Bupati yang bisa mengirimkan ini kalau mayitnya baik. Kalau mayitnya baik, insya Allah tetangganya semangat tahlil. Gak usah diundang, pada datang. Walaupun ya beseknya tipis-tipis lah. Walaupun gak dijanjiin makanan, minuman apapun, tapi datang semangat. Pertanyaannya, siapa yang menyuruh? Amalnya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang pernah dia lakukan di dunia. Saya itu waktu ngubur bisa membayangkannya. Mengubur istrinya sendiri. Itu kesedihan yang tanpa batas. Karena itu kalau Rasulullah ketika ditinggal oleh istrinya namanya Siti Khadijah, dikatakan amul hazan, tahun duka cita. Ya, saya juga punya peristiwa itu. Amul hazan, sedih nggak karu-karuan sudah. Dunia gelap. Cuma saya punya pengalaman waktu saya naruh almarhum di liang lahat, saya sempat teriak, Bismillahirrahmanirrahim, tolong baca inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Dibaca 7 kali. Saya ambil tanah, Pak Bupati. Saya ambil tanah, kemudian saya tiupkan 7 kali Bismillahirrahmanirrahim. Saya sempat diam karena saya nggak kuat di bawah, diam. Tapi di atas saya teriak, tolong baca inna anzalnahu fi lailatil qadar 7 kali. Santri kan banyak. Baca inna anzalnahu fi lailatil qadar. Itu diterangkan siapa mayit kemudian ditiupkan tanah. Tanahnya biasanya kan dibuat ganjel ya, untuk kita yang wafat itu. Dibacain inna anzalna 7 kali, maka lam yu'adzab, mayit ini tidak akan diazab. Gampang ya? Hanya dibacain inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? 7 kali. Ibu kalau punya keluarga nggak sempat ikut ke rumah ke kuburan, baca dari rumah saja, titipin ke yang ke kuburan. Jadi bapak jangan ngomong, nanti kalau saya mati saya kasih duit tuh 10 juta semua, 10 juta semua biar baca inna anzalna. Belum tentu.
Nanti diambil duitnya, kabur dia. Nah, itu para jemaah sekalian, insyaallah kalau Pak Gubernur saya terbiasa dengan mendoakan orang yang sudah wafat, nanti kalau saya mati, Bapak mati juga akan didoakan oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.